Malam tadi sekitar jam 11-an, di tengah gerimis dan dinginnya malam, aku dan temanku kembali ke masjid karena HP temanku tertinggal di kamar masjid. Mendekati teras, aku mendengar tangis tertahan dari seseorang yang kulihat sedang berdoa sambil memangku anaknya. Setelah aku dan temanku mendekatinya, ternyata Fulan yang terkenal ramah dan baik hati. Seorang tukang ojek yang mengontrak tidak jauh dari masjid. Ia terkejut melihatku dan temanku. Ustadz," katanya, sambil berusaha menyembunyikan air mata. Kulihat wajahnya kuyu, penuh kesedihan, seakan ada yang dia tahan. Sementara anak dalam pangkuannya tertidur lelap di dinginnya malam itu. "Sholat malam kok bawa si kecil, Mas?" tanyaku. Sambil tersenyum mengulurkan tangannya bersalaman, ia menyambut salamku dan berkata, "Tidak apa-apa Ustadz." Aku lanjut bertanya, karena instingku mengatakan tentu ada masalah pada Mas ini. "Sudahlah Mas, tidak usah sungkan Mas. Ada yang bisa saya bantu?" Saya kembali bertanya. Ia menatapku. "Tidak apa-apa Ustadz," jawabnya sambil menunduk. Dan kali ini suara Mas itu agak lemah dan serak, menahan tangis yang ketika dikeluarkan mungkin akan terisak-isak. Saya memaksanya. "Ayolah Mas, anggap saya saudara Mas," kataku mendesak. "Bisa jadi ada hikmah HP teman saya tertinggal sehingga bertemu Mas di sini." Lanjutku pada dia. "Bisa jadi ada yang Allah inginkan dari pertemuan kita ini." Lalu Mas tukang ojek itu mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang berlinang. "Dari kemarin saya belum makan Ustadz," katanya terisak. "Sedangkan anak istri saya hanya makan sepiring lontong pagi tadi. Saya sudah berusaha, namun saya malu harus meminjam ke siapa lagi. Orderan ojek pun sepi, lagian motor saya tak ada bensinnya Ustaz." Air mataku berlinang mendengar. Temanku juga menangis di sebelahku. Tenggorokanku terasa sempit, tak kuduga apa yang ia katakan seperti menamparku. Ia belum makan dari pagi. Anak istrinya hanya makan lontong, sementara pagi tadi di rumahku ada sebungkus lontong yang berlebih hingga akhirnya terbuang karena basi. Mas tukang ojek itu melanjutkan perkataannya sambil terisak. "Aku berpikir mungkin saja dengan datang ke masjid yang penuh berkah ini sebagai tamu Allah sambil membawa anak, doaku akan lebih makbul Ustaz. Aku berharap ada rezeki dari Allah untuk kami makan malam ini. Aku tak tahu harus bagaimana lagi Ustaz." Pungkasnya sambil menundukkan kepala menghapus air mata. Sambil terisak, temanku pengurus masjid itu berkata, "Sungguh saya merasa sangat bersalah. Saya malu kepada Allah. Di saat kami pengurus masjid berencana membangun ini dan itu, program ini dan itu, ada warga kami yang tidak makan. Di saat kami ingin mengganti warna cat masjid, ada bayi yang tidak bisa menyusu karena ASI ibunya kekeringan. Di saat kami punya simpanan kas ratusan juta, ada yang tidur di gelap dan dinginnya malam dalam keadaan lapar." Saudara beriman, semoga bisa menghentak sanubari kita bersama dengan kejadian ini. Ini kisah nyata. Mulai saat ini, lihatlah tetangga sekeliling kita. Mungkin di antara rezeki kita ada rezeki mereka yang Allah titipkan melewati jalan kita, melewati rezeki kita.